Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah bertemu lagi dengan kita dan kita mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu ya Ustadz ya. Amin, ini ya udah Rabbal alamin. memasuki minggu-minggu ya mulai bisa dikatakan kita harus tetap semangat meskipun kadang banyak cobaan di Ramadan di minggu-minggu kedua, ketiga dan seterusnya Ustadz ya. Nah, ini seperti episode sebelumnya, kemarin kita bicara terkait masalah wudhu ya. Ada pertanyaan dari @wahyu Indriani. Nah, sekarang ini pertanyaannya karena temanya hari ini adalah mengimami pacar sholat tarawih Ustadz. Nah, siapa yang suka begini? Ayo, nah ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Terkadang kita sholat, imamnya itu adalah pacar kita sendiri. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nanti akan dijawab oleh Ustadz Muhammad Jamil. Dan ini pertanyaan dari Torik Asr. Iya, ini pertanyaan begini Ustadz. Boleh nggak sholat tarawih imaman bareng pacar atau bukan muhrimnya? Ya. Nah gitu, jadi bagaimana nih Ustadz untuk bisa menjawab pertanyaan dari saudara Torik Asr? Kami persilakan, monggo. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap pertanyaan Torik Asr, ya bahwasanya apakah boleh kita berimam kepada orang yang bukan muhramnya? Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang sholat di Masjidil Haram, imamnya dipastikan bukan muhram kita, gitu. Sehingga apa? Secara nas bahwasanya imam kepada orang yang bukan muhram itu enggak masalah. Permasalahannya adalah bagaimana kalau yang mengimami pacar. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk beribadah secara ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, permasalahannya adalah ketika kita diimami oleh pacar atau kita menjadi imam bagi pacar, kira-kira masih khusyuk apa tidak? Betul. Permasalahannya di situ. Kenapa? Karena yang namanya sholat itu kita diwajibkan untuk khusyuk. Kalau tidak khusyuk kita rugi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosiyun. Ketika kita kemudian sholat Allahu Akbar, di belakang adalah pacar, mungkin kita akan tergelincir kepada jurang riya. Kenapa? Karena kita di dekat pacar, maka ucapan kita fasih-fasihkan, khusyuknya kita khusuk-khusukkan. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal itu tergantung kepada niat, dan Allah akan menilai kita dari niatnya. Kalau kemudian khusyuknya karena pacar di belakang kita atau khusyuknya karena pacar di depan kita, misalnya kita yang perempuan berarti imamnya adalah laki-laki, kalau kita laki-laki pacar kita ada di belakang, masih bisakah kita menjaga kekhusyuan dan keikhlasan kita? Kenapa? Karena tanpa ikhlas ibadah kita tidak dinilai oleh Allah, karena memang Allah SWT menyuruh kepada kita untuk beribadah secara ikhlas. Jadi nggak boleh sia-sia gitu ya, sudah beribadah, sudah kita berniat baik, ternyata salah karena kita tidak ikhlas gitu ya. Sehingga ketika imamnya itu pacar, rentan untuk tergelincir kepada lembah riya atau kemudian ujub atau sum'ah. Yaitu merasa dirinya, oh nih calon imam yang idaman gitu ya. Apalagi betul. Kalau mengimani bareng mertuanya gitu ya, itu udah itu. Jadi Mas Torik ini bagaimana Mas Torik? Mudah-mudahan kita terus mengamalkan perbuatan baik gitu ya Ustadz ya, supaya terhindar dari suatu perbuatan sia-sia. Karena semuanya dinilai dari niatnya. Begitu ya. Luar biasa, ini jawaban dari Ustadz Muhammad Jamil, mudah-mudahan cukup menjawab untuk pertanyaan dari saudara Torik Asr gitu ya. Nah, ini menjadi menjadi refresh gitu ya buat teman-teman yang memang masih belum menikah. Mungkin diperkuat lagi imannya. Kalau sudah siap untuk menikah, ya langsung saja menikah gitu ya Ustadz ya. Karena memang menikah itu menjadi anjuran ya Ustadz ya, untuk memperbaiki keturunan Nabi Muhammad SAW gitu ya. Terkadang kita di
bikin ragu oleh setan bahwasanya saya bagaimana mau nikah, saya makan sendiri saja belum cukup. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada kita wa iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika kamu fakir maka Allah akan mencukupkan dengan pernikahan itu. Jadi rezeki itu akan datang gitu ya. Rezeki akan datang bersama dengan pernikahan kita. Kalau misalnya saya salah koreksi Ustaz. Jadi ketika menikah nanti pintu rezeki dibuka ya. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, jadi supaya nggak khawatir imam saya adalah pacar saya ya, coba dihalalin. Langsung saja. Cocok banget. Dihalalin karena sekalian mertuanya di belakangnya. Jadi gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz atas paparan luar biasanya. Gitu mudah-mudahan cukup menjawab. Seperti biasa nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya, dan episode selanjutnya ini pasti akan menjadi lebih menarik lagi. Apa yang menarik? Nah, karena ada sesuatu yang heboh nanti akan ditanyakan. Pertanyaan seperti apa? Tunggu di episode selanjutnya. Masih bersama kita Ustadz Muhammad Jamil dan saya Yuda dalam Kultum Sejenak Season 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.